Oke, selamat pagi teman-teman di uh, kelompok FGD nomor 3. Saya Jonathan Marcel Kianu Bratmaja sebagai moderatornya. Boleh perkenalkan masing-masing, mulai dari Nelin. Oke, kenalin dulu. Namaku Angelin Lee, bisa dipanggil Angel aja. Oke. Terus habis itu Michael. Perkenalkan, nama saya Michael. Oke. Habis itu ada Karen Victoria. Halo semua, perkenalkan nama aku Karen Victoria, tapi bisa dipanggil Karen. Oke. Habis itu ada Rizky Aryadi. Halo semua, perkenalkan nama aku Rizky Aryadi. Oke. Selanjutnya ada ini Prashna ya namanya. Iya, oke. Halo semuanya, kenalin namaku Prachna Ramyamurti Dewanta, tapi panggil aja Anya. Oke. Terakhir ini ada Benedict William. Halo semua, perkenalkan nama saya Benedict William Tones, bisa dipanggil Ben. Oke. Jadi sebelum kita mulai FGD-nya, ada beberapa peraturan dulu ya yang harus kita introduce dulu aja. Pertama, setiap peserta yang akan mengikuti FGD diharapkan bisa mengikuti diskusi dari awal hingga selesai. Kalau ada masalah tiba-tiba nggak apa-apa sih, cuman kan semoga dari awal sampai akhir bisa lah, semoga. Terus peserta diminta untuk mengaktifkan kamera sebagai bentuk partisipasi aktif. Kalau misalnya kayak tadi, kalau ada kenapa-napa harus matiin nggak apa-apa, tapi kayaknya enggak sih kalau dilihat ya. Ketiga, semua peserta diharapkan menghargai dan mendengarkan setiap pendapat dengan terbuka. Ya, kita harus mengerti pada pendapat teman-teman kita, jangan jangan berantem, jangan agresif banget gitu ya. Peserta diharapkan terfokus sama diskusi dan tidak terganggu oleh aktivitas lain. Jadi perhatiin ya, terus habis itu kalau mau ngomong apa-apa langsung ngomong aja. Setiap peserta diharapkan bersikap jujur dan terbuka dalam menjawab pertanyaan. Nah ya, karena ini penting banget ya. Kalau kita mau datanya yang bagus, harus dengan jujur. Oke, jadi pertanyaan pertama. Kalian tuh ada pekerjaan atau kegiatan di luar kampus nggak ya? Kalau ada, pekerjaannya tuh yang kayak gimana ya? Kalau ada yang mau jawab, boleh silakan. Siapa aja? Mungkin boleh dimulai dari aku. Jadi kalau aku itu ada sekarang aku magang di 2 tempat sekaligus, dan hal ini magang ini aku konsepnya adalah WFH. Jadi aku datang ke office sekitar sebulan 2 kali doang. Dan aku magang sebagai social media graphic designer. Oh, magang gitu dapat duit nggak ya kira-kira? Penasaran aja. Itu Tentu. nanti aja deh. Oke. Kalau ada yang lain yang mau jawab atau berkomentar, silakan. Aku boleh komen tambahin juga. Aku mirip-mirip sama Rizky. Aku juga ada kerjaan di luar kampus, cuman bedanya aku bukan office atau WFH. Aku freelance, jadi book designer gitu untuk yearbook. Jadi kayak misalnya ada sekolah gitu, terus habis itu mereka mau bikin yearbook, bisa komisi ke kamu ya? Iya benar. Oke. Yang lain nih ada yang mau komentar, ada yang mau menjawab? Kalau aku sama sih. Sebagai mahasiswa DKV juga aku tuh udah kayak kerja sekitar 4 tahun dari aku magang di SMK. Jadi kayak ngelanjutin gitu sampai ke kuliah gitu. Awalnya kan cuman freelance magang, tapi sekarang tuh udah jadi full time pegawai tetap.
Nah, aku tuh di sana jadi graphic designer. Tapi sekarang aku tuh juga sambilan sama cari-cari freelance lainnya. Jadi aku ada kerjaan sampingan juga gitu sih. Oke, oke, mantap, mantap. Ada yang lainnya mau eh, komentar atau mau menjawab juga? Silakan, silakan. Mungkin kalau aku mau menanggapi Ya. kegiatan yang aku ikutin di luar kegiatan kuliah itu, aku belum kerja sih kayak teman-teman yang lain, cuman aku juga aktif pelayanan di gereja. Jadi untuk tahun Oh, ini aku juga jadi ketua panitia untuk Natal sekolah minggu, jadi anak-anak itu. Nah, aku lumayan sibuk sih untuk ngesiapin Natal nanti bulan Desember gitu. Itu aja sih. sip, sip, keren, keren, keren. Ada lagi nggak yang mau komentar, mau jawab? Kalau dari aku sih sebenarnya aku nggak ada kayak kerjaan gitu di luar kampus, tapi Eh, aku kayak ada sama temanku itu bikin game gitu. oh, game game apa ya? Kalau Game boleh nanya. ada banyak sih. Kemarin kami ada buat kayak sekitar 3 game dan salah satunya itu ada masuk ke apa GDC-nya punya Binus Oh, jadi dan kayak sorry, sorry. eh, sama buat project kali ini sebenarnya kami pengen upload di Play Store juga. Jadi ya Oh, sebenarnya belum berpenghasilan jadi belum bisa dibilang kerjaan juga sih. ya kalau gue bilang itu masih ada sesuatu yang dikerjakan lah, meskipun belum dapat profit, tapi itu pasti eh, langkah-langkah menuju itu ya. Ini terakhir kayaknya yang belum jawab tinggal si Ben ini. Ya, untuk sekarang sih saya lagi magang sebagai salah satu advertising desainnya di salah satu perusahaan sepatu. Oh, perusahaan sepatu ya. Oke, oke. Mantap, mantap. Oke. Nah, dari situ mau nanya nih. eh, Tadi udah ada beberapa yang jawab sih, tapi kalian tuh dari kapan mulai bekerja ya? Dan juga gimana kalian bisa mengatur waktu kerja kalian dengan waktu kuliah kalian ya? Siapa aja yang mau mulai? Silakan. Boleh dimulai dari aku lagi. Oh, Jadi silakan. kalau aku karena aku ngerjain magangnya di 2 tempat sekaligus, di tempat yang berbeda, dan kebetulan posisinya sama sebagai social media graphic designer, biasanya aku luangin waktu di malam hari atau waktu-waktu senggang pas lagi di kuliah. Let's say Oh, misal saat kuliah aku nggak ada jam kelas, maka aku biasa gunain waktu itu untuk aku ngerjain desainnya. itu nggak motong waktu tugas atau nggak motong waktu tidur atau memang motong? Gimana ya? Untuk waktu tidur beberapa kali sering kepotong, namun Oh, untuk kayak waktu tugas sebenarnya aku biasa ngerjain desain itu sambil juga ngerjain tugas kuliah sih. Jadi aku bisa multitasking. oke, oke. Ngerti, ngerti, ngerti. Ada lain yang mau komentar atau mau menjawab? Mungkin ke aku lagi boleh ya. Ya. Uh, aku pertama salut banget sama Rizky bisa multitasking karena aku sendiri nggak begitu. Aku bagi waktunya sih dijadwalin, bukan jadwalin banget sih, lebih ke yang tadi Rizky pertama bilang, cari waktu senggang. Oh, Uh, tapi biasanya waktu senggang tuh aku nggak punya soalnya di kampus aku juga lumayan aktif di aktif. organisasi lah. Ya, jadi biasanya yang aku lakukan tuh ngorbanin waktu tidur, rada kebalik sama Ah, si Rizky tadi. Kalau yang lain gimana? oke. Kalau aku sih sebenarnya setiap hari tuh punya targetnya sendiri buat dikerjain. Kayak misalkan aku hari ini tuh harus selesai A, B, C, D gitu. Jadi emang aku setiap harinya udah tersusun aku harus ngerjain apa aja, harus nyelesain apa aja. Jadi enggak motong waktu tidur ataupun waktu tugas gitu sih. Jadi udah terorganisir semua. Oh my God, aku ngiri. Oke, kalau aku sih
sama sih sama Pras Pras Prasna ya. Nah, dimana kayak Anya aja panggilnya. Anya. Oke, jadi Iya. kayak gara-gara pekerjaan ini jadinya waktu tidur yang kepotong karena kan kayak perkuliahan tentang desain tuh udah banyak tugas apalagi kayak pekerjaan jadinya waktu tidur pasti kepake banyak sih. Kalau dari aku sih sebenarnya sama kayak Angelin karena ini kayak apa ada banyak tugas di kampus. Kami dari teman-temanku yang bikin game ini kan kayak ada patokin sehari tuh bikin ini gitu loh. Ntar kita ada kayak rapat kecil-kecilan buat tahu progresnya tuh segimana. Nah, masalahnya di sini aku masih kurang bisa manajemen waktu dan kadang tuh kayak wah hari ini nggak kerjain apa-apa, cuman kayak kerjain tugas. Oke. Iya, Sorry banget aku nih, bisa dibilang juga sama kayak Michael gitu sih, walaupun udah ngorbanin waktu tidur juga ujung-ujungnya apa namanya ada yang keteteran juga gitu. Apa? Ya, aku ya. masih berusaha buat fix bagian Eh, sorry. teman-teman. Aku juga lanjut berusaha ngefix bagian itu, tapi aku kalau boleh jujur agak susah sih, jadi kayak tadi Angelin apa bikin schedule segala gitu. Oke, ada yang mau nambahin? Aku sih setuju banget ya, kayak Angelin dan Michael tuh udah bisa ngejadwalin semua aktivitasnya tuh kayak wow, aku sangat appreciate dan sangat keren lah pokoknya. Kalau aku sih untuk aku kan ini kegiatan gereja ya, jadi mungkin kalau udah deket-deket weekend gitu, misalkan kayak Jumat, Sabtu, Minggu tuh aku udah yang kayak udah sibuk untuk nyiapin ini karena emang kalau gereja kan ketemunya juga Sabtu Minggu gitu ya. Ya, Jadi nggak ya mungkin hari apa namanya hari kuliah, hari kerja nggak mungkin. iya. Jadi ya aku pas weekday nih kayak bener-bener pokoknya tugasku dan pokoknya tugas kuliahku jangan sampai keganggu sama aktivitas aku yang lain gitu. Cuman itu sih kepengennya aku gitu ya. Cuman kadang juga masih suka kelewat. Jadi kadang kecampur-campur juga. Cuman aku tetap berusaha sih untuk kayak bisa memanage tugas-tugas aku, manage waktu aku supaya juga kayak aku masih bisa ada leha-lehanya sedikit kayak masih bisa main-main tapi juga tetap harus tanggung jawab sama tugas dan kewajiban aku yang aku udah ambil gitu sih. Oke, kayaknya tadi semuanya kecuali Ben udah atau ada lagi yang belum? Silakan. Nampaknya udah semua deh. Tadi saya udah. Oh, udah. Sorry, nggak tadi apa namanya nggak kedengeran, Oke. nggak ketahuan. Nah, oke, berarti lanjut ke pertanyaan ketiga kecuali kalau ada yang masih mau komentar, masih mau nambahin? Nggak ada ya nampaknya. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu selain soal waktu, kalian tuh ada tantangan lagi nggak sih tentang bekerja sambil kuliah gitu? Kan pasti tantangannya banyak ya, kan kerja banyak pasti. Tapi selain waktu, apalagi yang kira-kira harus dikorbanin segala-gala gitu? Terserah dari mau siapa saja silakan. Mungkin dari Mungkin aku dari dulu kali ya. ya udah silakan Angelin. Oke, boleh. Kalau dari aku sendiri sih selain waktu, mood sih. Karena kalau misalkan emang mood kita juga jelek, jadi kayak males juga pengen ngerjain apapun gitu. Ya. Relate. Betul banget itu. Kalau sering banget nih moodnya lagi nggak enak terus kayak serasa nggak ada semangat buat ngerjain tugas itu tuh yang bikin nunggak pekerjaan gitu loh. Terus kayak kendala dari aku sih, aku kan sebenarnya pulang pergi nih dari rumah kayak
Oh. lumayan jauh lah. Jadi Oh, ya habis pulang tuh rasanya ngantuk banget. capek Iya, badan ya, capek. letih lesu. Iya. Oke, oke. Nah, ada lagi yang mau nambahin? Mungkin boleh dari aku. Iya nggak apa-apa Rizky. Oke. Hanya dulu, nggak apa. Hanya aja duluan, nggak apa. Iya oke. Eh, aku juga mirip-mirip tadi sama Angelin, tapi kayaknya sedikit lebih apa ya, sedikit lebih parah juga bukan, tapi intinya aku ngerjain tugas sama kerjaan itu juga sesuai mood. Kalau aku lagi nggak mood ngerjain tugas, kadang aku pindah ke pekerjaan. Dan sebaliknya aku nggak mood ngerjain kerjaan, aku pindah ke tugas kuliah. Nah, Oh, tapi seringnya aku nggak mood ngerjain dua-duanya, soalnya aku oh iya. males dan apa ya, rasanya sumpek aja gitu ngerjain macem-macem harus apa banyak yang dipusingin jadi ujung-ujungnya prokras sih apa kayak jadi nggak Ya, ngerjain apa-apa nggak progress which is aku tahu itu etik yang kurang bagus ya aku juga aku sendiri lagi berusaha memperbaiki itu sih. oh iya. Kayak rasanya kalau mau ngerjain sesuatu, aduh malas, ngerjain yang satunya, aduh malas, jadinya mikirin mau ngerjain apa aja tapi nggak jadi kerjaan apa-apa ya. Iya bener banget. Sering ngerasa kayak gitu, sering. Ada yang mau nambah? Ada yang mau jawab? Kalau dari aku sebenarnya untuk sekarang masalah waktu sih. Kenapa? Karena selain aku juga ada yang tadi sudah aku sebutkan, aku juga di UMN itu ada join di beberapa kepanitiaan. Ah, Aku juga menjabat sebagai koor di beberapa kepanitiaan, kurang lebih ada 3 lebih. Jadi menurut aku oh, masalah waktu, manajemen waktu sih dari aku ya. sendiri. Manajemen waktu doang ya, nggak ada ya permasalahan yang lain. Oke, oke, oke. Ada yang mau nambahin? Aku sih relate sih sama Anya ya, kayak Hmm. kadang benar-benar mood tuh kayak sangat berpengaruh ya terhadap kinerja kita. Jadi kadang aku sih siasat aku tuh, misalkan aku tahu aku eh, energiku udah nggak terlalu yang full banget gitu ya. Jadi aku udah ngerencanain kayak mau hari apa, aku mau yang benar-benar aku kayak me time aku gitu. Jadi sebelum hari itu tuh aku udah seenggaknya ada progres yang aku kerjain gitu. Jadi supaya nggak yang terlalu kepepet banget. Kayak apalagi kalau deadline tugas kampus kan kayak wow sangat cepat ya guys. Jadi kayak eh, aku sih siasat aku gitu. Jadi supaya kayak pas aku udah selesai tuh kayak aku dapat achievement kayak wow Oh, aku berarti besok aku bisa istirahat gitu. Jadi kayak ada sebuah kayak yang bikin mood aku jadi naik gitu. Jadi kayak aku besok bisa liburan gitu. kayak ngakalin kemalasan sendiri ya kalau gue bilang. Bener. Oke, oke. Eh, terakhir band ya yang belum. Ya, Silakan. kalau untuk saya sih kayaknya sama semua deh. Kayak soal mood juga. Ya, Eh, dimana palingan untuk saya ditambah itu tantangannya itu mengenai lokasi lah. Dari kampus ke tempat kerja itu lumayan jauh. Yang dimana kayak oh memakan ya. waktu yang cukup lama sehingga kayak bisa dibilang banyak waktu lah yang kemakan pas di perjalanan. Belum lagi kayak macet segala macem. Nah, Hmm. alhasil pas udah sampai di tempat kerja moodnya udah hancur kayak gara-gara kemacetan tersebut. Nah, Oh, sepertinya itu aja sih. karena nge-stuck di tempat jadi nge-stuck di pikiran juga ya. Iya. Oke, oke. Terus habis itu lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan nomor 4. Kalian kan ada banyak yang melakukan pekerjaan yang macam-macam, pekerjaan freelance, pekerjaan magang, ada juga di gereja. Nah, kenapa kalian melakukan itu semua? Apakah ada alasan finansial atau ada alasan passion atau apa? Boleh, silakan jelasin sebanyak-banyaknya. Oke, mungkin dimulai dari aku. Suaraku Oh, terdengar? dengar tuh, dengar. Oke, jadi kalau aku sebenarnya ini sih, aku lebih khawatir ketika misalnya aku nanti sudah lulus kuliah, aku tidak ada pengalaman sama tidak punya relasi. Kenapa? Karena Hmm. aku nggak pengen ketika misalnya aku setelah lulus kuliah ini, CV ku atau portofolioku masih kosong sih. Jadi Oh, aku better kayak nge-push diriku dari sekarang.
Iya, capek dari sekarang sehingga aku merasa lebih secure, lebih aman ketika aku sudah lebih lulus sih. Karena menurut aku benar, relasi itu sangat penting. benar. Ada lagi yang mau nambahin? Eh, Kalau dari aku sih, mmm, karena sama sih, kayak Rizky, itu udah hal yang paling, penting banget di kita sebagai mahasiswa juga. Dan pastinya kalau misalkan emang udah kerja dari sekarang tuh emang udah punya pengalaman yang lebih dan jadi lebih siap gitu loh buat menghadapi nanti dunia kerja aslinya itu kayak gimana gitu sih. iya. Bisa dimengerti. Oke, ada lagi yang mau nambahin? Silakan. Aku juga setuju sama Angelin sama Rizky tadi. Oh, Eh, apa tentunya karena kita berkutat di dunia desainnya butuh pengalaman yang berlebih, apalagi nggak hanya pengalaman, kadang-kadang tuh bukan kadang-kadang juga sih, biasanya kerjaan-kerjaan desain itu butuh eh, apa ya, butuh kita nyediain portofolio. Nah, iya, portofolio ini kan didapat dari pengalaman juga kan, pengalaman desain, entah itu passion project atau dari kerjaan-kerjaan sebelumnya. Makanya kita juga I think kebanyakan dari kita tuh juga ngambil kerja gara-gara itu. oh, Selanjutnya I think yang udah obvious banget sih ya, kerja kan menghasilkan duit. I don't think it's wrong. Eh, Kayak nggak salah juga buat ngambil kerjaan dari sekarang, soalnya ya kita juga bertahan hidup di dunia ini juga butuh uang untuk beli ini itu. Jadi iya. itu sih kataku. Oke. Ada yang mau nambahin? Kalau aku sih setuju banget sama Anya. Uang itu eh, adalah salah satu alasan paling Ah, utama dari diriku sih. iya. Habis itu yang kedua tuh kayak untuk ngembangin skill buat lebih jauh lagi, karena aku tahu di dunia industri itu requirement-nya itu tinggi banget, nggak kayak kita ngerjain hal sesuatu pada umumnya lah. Nggak bisa, apa namanya, asal-asalan ya. Iya betul banget. Iya, iya, benar. Ada lagi yang mau nambahin? Aku juga setuju sih sama pendapat teman-teman juga. Eh, Kayak eh, emang itu benefitnya kita dapat uang ya. Cuman menurutku pengalaman tuh nggak bisa dibayar. Jadi kayak malah pengalaman itu yang sebenarnya yang harus kita cari, kayak apa yang kita hadapin di real time gitu ya pas kita ketemu gitu. Kalau misalkan kita kayak di perkuliahan itu kan ya kita belajar, cuman ya kita dapat teori-teorinya gitu ya. Tapi kayak gimana cara kita mengimplementasikannya itu ya bisa di pekerjaan kita atau di kegiatan atau aktivitas kita yang lain gitu ya. Aku eh, sih setuju banget. Dan eh, kalau aku sih, aku lebih alasan aku juga untuk apa ya, mengembangkan soft skill gitu, kayak oh, cara kita gimana ngobrol sama orang, ngomong kayak public speaking kita gitu. ya, Kayak kita ketemu orang-orang yang umurnya tuh beda-beda. Kalau iya. misalkan sama mahasiswa kan kita ya sama-sama relate gitu ya. Cuman untuk kayak ngomong sama yang lebih tua atau yang lebih muda itu kan juga kita harus eh, apa ngelatihnya tuh dengan cara ya kita ketemu langsung gitu. Itu jadi kayak membentuk skill kita juga gitu sih menurut aku. People skill ya, bukan cuman skill sebagai desainer ya. Oke. Terakhir ada Ben, ada mau ditambahin? Oh ya, palingan sama sih kayak mencari pengalaman kayak sebagai anak desain kan kayak bukan hanya teori yang dikatakan Karen tadi, kayak kita harus latihan juga lah buat skill-skill Oh, kita asah ya, betul. skill kita, belum lagi kita kayak harus latih soft skill kita kayak komunikasi segala macam. Jadi kita harus nambah pengalaman lah untuk menghadapi dunia luar nantinya. Itu aja sih. Oke. Betul banget. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih,
kan kalian udah kerja, udah banyak kegiatan di luar kampus pun sekalipun, bahkan ada yang sampai motong kampus, motong tidur. Nah, apa sih pengaruh yang sudah ada atau yang kalian harapkan akan ada dari pekerjaan ini untuk kehidupan kalian masing-masing ya? Boleh Mungkin oke. mungkin boleh jawab dari aku. Kalau dari hal yang pertama aku mau bahas hal positif. Ya aku sangat berharap dengan aku mengambil banyak pengalaman ini aku udah lebih siap sih untuk hadapin study case atau pekerjaan yang akan datang kepadaku. Dan hal negatif yang udah kurasain ya seperti hampir sama seperti yang lain yaitu jam tidur sih. Oh iya, betul betul. Memang di kafe mengenaskan jam tidurnya. Ada yang lain yang mau menambahkan? Kalau dari aku sih pengaruh yang, baik itu pasti banyak ya, pasti teman-teman di sini juga jadi bisa ngelatih time management terutama dan juga skill-skill yang teman-teman mungkin awalnya masih dianggapnya tuh masih awal banget, masih umum, tapi setelah teman-teman udah ngelakuin banyak proses, jadi akhirnya teman-teman tuh bisa berproses, jadi skill-nya tuh makin makin baik dan makin baik gitu sih. Mhm. Oke oke. Ada lagi yang mau nambahin? Aku juga setuju sama yang udah dibilang Angelin tadi. Oh, Tentunya pengaruhnya kalau kita udah kerja dari sekarang, udah ada pengalaman, udah skillnya juga lebih terasah di skill di bidang apapun yang berhubungan dengan kerjaan kita itu. Tapi oh, pengaruh buruknya sih sebenarnya aku mau tekanin pengaruh buruknya nggak sebanding sama pengaruh baiknya sih kalau menurutku. Mungkin mm, bisa aja pengaruh buruknya tuh jadi kalau ekstrimnya ya insomnia kalau misalnya oke. mereka jadi apa namanya mengorbanin banyak waktu tidur buat ngerjain tugas dan kerjaan dan macam-macam kan. Ya, Itu eh, kayaknya itu doang sih kalau menurutku. Paling jadi ada pengaruh di kesehatan iya kayaknya iya, terlebih sih. Jadi insomnia dan segala macam. betul. Hmm, tapi walaupun kesannya ya kayak lebih berbahaya dan aku juga mengaku lumayan berbahaya juga kalau misalnya tidurnya kurang. Eh, tapi I think itu masih bisa diperbaiki ke depannya. Nah, kalau skill dan pengalaman itu kan harus di-build over time. Jadi lebih Eee, cepat, lebih baik. Makanya tadi kalau pendapatku itu, kalau mulai kerja, mulai cari pengalaman dari SMA atau dari SMK, dari sejak jadi mahasiswa deh, kalau misalnya nggak eh, kerja pas SMA SMK tuh udah bagus banget, udah cari pengalaman. Tapi eh, perlu diingat untuk jaga kesehatan juga sih, kalau dari aku. baik, ada lagi yang mau nambahin? Kalau dariku pribadi, eh, aku tuh pengaruh buruknya tuh mungkin dapatnya semangatnya turun karena terlalu Oh banyak kerjaan dan tugas. Nah, itu kadang bikin semangatku turun buat bikin sesuatu yang baru. oh iya, karena Tapi numpuk pengen gitu terus. loh, pengen bikin sesuatu yang baru tapi Oh, gimana ya? ngerti ngerti. Kayak kalau gua gua sebenarnya belum ada kerja sih, tapi gua banyak, apa, kayaknya kayak proyek-proyek gitu ya. Cuman proyek-proyek gua nggak pernah jadi-jadi. Gua tapi sering banget punya ide bikin proyek baru, tapi nginget ada proyek lama yang belum jadi, aduh rasanya kayak, apa ya namanya, jadi grogi gitulah istilahnya. Ya, benar-benar. Iya, Untuk dampak positif mungkin aku jadi tahu tujuanku mau kemana gitu loh. Dan berusaha meningkatin skill di bidang itu. oh, ya 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 ya. Eee, ada lagi yang mau menambahkan? Aku juga relate sih sama teman-teman juga kayak
lebih terasa lagi ya skill-nya, nggak cuman dalam bentuk teori, tapi dalam benar-benar skill-nya kita memang sudah ada gitu ya di diri kita. Kayak dengan kita mengimplementasikan dalam dunia kerja atau kegiatan apapun, itu juga udah pengaruh baik banget gitu. Dan kalau aku juga sih pengaruh buruknya juga memang kesehatan gitu ya. Jujur aja aku kesehatanku tuh mulai menurun sejak aku masuk kuliah. Jadi kayak mungkin itu juga menjadi apa ya tantangan kita juga, kayak gimana kita juga bisa ya kasarnya adalah mengurus diri sendiri gitu loh. Jadi walaupun kita punya banyak kegiatan, punya banyak kerjaan atau apapun, tapi kalau masalah kesehatan juga kurang, itu juga akan menghambat kegiatan kita yang lain gitu sih. Jadi mungkin itu juga menjadi challenge buat kita juga ya, sebagai kayak mahasiswa yang produktif juga, kita juga harus peka sih terhadap diri kita sendiri gitu. Ya, kita tuh harus ingat kita tuh mau bekerja tapi tubuh kita yang bekerja. Kalau tubuh kita nggak sehat, tubuh kita sulit bekerja ya. Jadi meskipun harus agak maksa dikit, kita harus tetap ingat untuk istirahat-istirahat lah kadang-kadang atau makan yang bergizi, tidurnya kalau bisa kadang-kadang bisa tidur cepat lah. Ada lagi yang mau nambahin? Tinggal band atau ada lagi yang masih? Kayaknya tinggal band doang. Aduh, nggak kedengeran lagi. Gimana? Oh, Rizky ya? Oh mungkin gini, untuk band kan karena dari kita juga ada kendala mic kan tadi. Mungkin band bisa ketikin di WA, nanti mungkin aku bisa bantu bacain sih. Bagaimana? Boleh sih. Cuman kalau dianya nggak masalah boleh, tapi ya lihat dianya aja dulu. Kedengar? Bentar. Oke. Santai. Oke. Jadi ini jawaban dari band, aku wakilin karena band ngetik di WA ada kendala koneksi. Sebentar, kameraku mati terus. Oke. Mungkin kalau dari aku pribadi, dampak negatif itu pasti ada. Mulai dari kesehatan seperti waktu tidur, waktu makan yang tidak teratur, tidak berolahraga. Benar. Namun untuk diri saya, sepadanlah dengan apa yang saya dapatkan. Yang dimana saya dapat meringankan beban orang tua, lebih mandiri menghidupi diri sendiri, dan dapat membantu uang sekolah adik saya. Itu aja sih dari saya. Dan itu merupakan pendapat dari Ben. Oh iya. Oke. Kayaknya udah sih dari FGD kita pagi ini. Ada lagi yang mau nambahin sebelum kita tutup? Kalau dari aku sudah cukup. Oke. Kayaknya dari yang lain udah cukup ya nih. Jadi terima kasih karena udah menghadiri FGD kita. Terima kasih kepada Bapaknya yang sudah mendengarkan rekaman kita. Selamat pagi dan terima kasih.